warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak hebat. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bertemu kembali di video pembelajaran prakarya untuk kelas 9 bersama saya Ibu Hamriani. Nah, di video kita kali ini kita akan membahas materi lanjutan tentang budidaya ikan konsumsi, yakni mengidentifikasi ciri atau karakteristik berbagai jenis ikan konsumsi di lingkungan sekitar, yakni pada air tawar, air payau, dan air laut. Dan yang pertama yakni ikan air tawar. Wah, ikan konsumsi apa saja ya yang bisa dibudidayakan di air tawar? Yang pertama ada ikan mas. Ikan mas ini merupakan jenis ikan konsumsi yang sangat dikenal hampir di seluruh Indonesia. Bentuk badannya agak memanjang, pipih dan lunak. Ikan mas hidup pada ketinggian sampai 600 meter di atas permukaan laut. Pakannya meliputi tumbuhan air dan binatang renik. Pakan utamanya tumbuhan yang tumbuh di dasar perairan. Nah, pemijahan ikan mas dapat dilakukan sepanjang tahun dan tidak tergantung musim. Pembesarannya dilakukan saat benih sudah berukuran 5-8 cm selama 3-4 bulan. Nah, yang kedua ada ikan nila. Ikan nila merupakan salah satu jenis ikan air tawar yang paling banyak dibudidayakan di Indonesia. Bentuk badannya pipih ke samping, warna tubuhnya umumnya putih kehitaman dan merah, sehingga dikenal sebagai nila hitam dan nila merah. Nah, ikan nila ini hidup pada ketinggian sampai 1000 meter di atas permukaan laut loh. Nah, pakannya berupa plankton dan tumbuh-tumbuhan lunak seperti hidrilla dan ganggang sutra. Nah, untuk pembesarannya sebaiknya dilakukan selama 4-5 bulan sampai ukuran ikan nila mencapai 8-12 cm. Nah, yang ketiga ada ikan lele. Bentuk tubuh ikan lele memanjang, berkulit licin dengan kepala pipih, mulutnya berada di ujung dengan 4 pasang sungut, sirip ekor dan perut membundar. Nah, ikan lele ini hidup di semua perairan air tawar, di sungai yang airnya tidak terlalu deras seperti danau, waduk, rawa, serta genangan kecil. Pakan ikan lele berupa pakan alami yakni cacing, kutu-kutu air, jentik-jentik, dan siput kecil, serta pakan buatan berupa protein hewani. Nah, pertumbuhan ikan lele ini agak lambat jika suhu tempat hidupnya terlalu dingin, dan baru bisa dipanen pada umur 3-4 bulan dengan berat rata-rata 200 gram per ekor. Nah, berikutnya ada ikan patin. Ikan patin termasuk kelompok ikan catfish yang dapat hidup di perairan dengan kandungan oksigen relatif rendah. Warna tubuh bagian punggungnya keabu-abuan atau kebiru-biruan, dan bagian perut putih keperak-perakan. Ukuran kepala relatif kecil dengan mulut terletak di ujung agak ke bawah. Nah, pada mulut patin terdapat 2 pasang sungut pendek yang berfungsi sebagai peraba, dan pada sirip punggung dan dadanya terdapat 1 jari-jari keras yang berubah menjadi patil. Lalu, di alam patin memakan ikan-ikan kecil, cacing, serangga, biji-bijian, tumbuh-tumbuhan, rumput-rumputan, dan udang-udang kecil. Lalu yang terakhir ada ikan gurame. Ikan gurame di kalangan pecinta menu masakan dikenal sebagai ikan mewah dengan harga jual tinggi dan cita rasa yang tinggi. Dagingnya renyah dan sedikit duri. Kemudian memiliki bentuk pipih dan lonjong dengan mulut kecil dan dapat dimoncongkan serta memiliki sisik yang relatif besar. Nah, ikan gurame ini dapat berkembang dengan baik di dataran rendah dengan ketinggian 0-800 meter di atas permukaan laut dengan suhu 24-28 derajat Celcius. Nah, ikan gurame ini biasa memakan tumbuhan yakni azolla, kangkung dan daun talas, serta pakan buatan tambahan berupa pelet.
Nah, pembesarannya dilakukan sampai berat ikan gurame mencapai 500 gram dengan waktu sekitar 6 bulan, dan untuk mencapai berat 1 kg membutuhkan waktu sekitar 9 bulan. Nah, yang kedua adalah ikan air payau. Wah, ikan konsumsi apa ya yang termasuk ikan air payau? Ya, betul sekali, ikan bandeng. Nah, di masyarakat Bugis, ikan bandeng ini dikenal dengan nama ikan bolu. Nah, siapa nih di sini yang suka makan ikan bandeng? Atau bahkan ada yang punya tambak ikan bandeng? Wah, ditunggu ya undangan panennya. Nah, ikan bandeng ini merupakan ikan air payau yang cukup terkenal dan mudah didapatkan. Dagingnya putih, seratnya halus, dan rasanya gurih. Nah, bandeng ini badannya memanjang seperti torpedo dengan sirip ekor bercabang, kepala tidak bersisik, mulut kecil terletak di ujung, rahang tanpa gigi, dan lubang hidung terletak di depan mata. Matanya diliputi oleh selaput bening, serta warna badannya putih keperak-perakan dengan punggung biru kehitaman. Ukuran berat benihnya rata-rata 50 gram per ekor dengan panjang 7-10 cm. Nah, untuk ukuran konsumsinya mencapai berat rata-rata 450 gram per ekor setelah dipelihara selama 4 bulan. Oke, kita lanjut ke yang ketiga, yakni ikan air laut. Yang pertama ada ikan kakap putih. Ikan ini memiliki bentuk tubuh yang memanjang, gepeng, batang sirip ekornya lebar, mata yang berwarna merah cemerlang, mulut lebar sedikit serong dengan gerigi halus. Badan atas penutup insang terdapat lubang kuping bergerigi, sirip punggung dengan 3 jari-jari keras dan 7-8 jari-jari lemah, serta memiliki bentuk sirip ekor yang bulat. Benih ikan kakap putih yang sudah mencapai ukuran 50-70 gram per ekor dipelihara dalam keramba dengan padat tebar 50 ekor per meter kubik. Kemudian pembesarannya dilakukan selama 5-6 bulan dan dapat dipanen jika ukurannya sudah mencapai 500 gram per ekor. Yang kedua ada ikan kerapu. Ikan ini memiliki bentuk tubuh moncong, panjang, memipih, dan menajam. Giginya pada bagian sisi terdiri atas 3 atau 4 baris. Terdapat bintik putih coklat pada kepala, badan, dan sirip. Bintik hitam pada bagian dorsal dan posterior. Nah, pakan yang paling disukai oleh ikan kerapu yaitu krustasea, yakni udang rebon, dogol, dan krosok, serta jenis ikan-ikan kecil yakni ikan tembang, ikan teri, dan ikan belanak. Laju pertumbuhan ikan kerapu dapat mencapai 1-1,3 gram per hari, bahkan ada yang mencapai 2,5-3 gram per hari. Nah, jika sudah mencapai berat 400-500 gram, ikan kerapu ini dapat dipanen pada bulan ke-7. Nah, untuk selanjutnya, tugas Ananda yakni mencari informasi tentang salah satu ikan konsumsi yang ada di lingkungan sekitar kalian. Artinya, selain ikan yang Ibu sebutkan tadi pada materi ya, kemudian Ananda identifikasi karakteristik dari ikan tersebut. Ya, sudah paham ya? Baik anak-anak, itulah tadi sedikit penjelasan materi tentang ciri atau karakteristik jenis ikan konsumsi yang ada di lingkungan sekitar kita. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian. Dan untuk video kali ini, Ibu akhiri dengan ucapan, tetap semangat, terus belajar, jaga kesehatan dan jaga stamina. Dah, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.